Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ketemu lagi di channel Mas Imam Nawawi. Kali ini kita akan membahas tentang orang yang berjudi, jatuh miskin, dan pemerintah akan memberikan bansos. Apakah sahabat sekalian melihat pikiran seperti itu adalah sebuah kemajuan? Mari kita lihat lebih jauh. Ya, kalau dipikir secara sederhana, orang yang menjadi miskin karena judi online, ya tentunya diedukasi, bukan sekedar diberi bantuan sosial. Sekalipun kita juga melihat bahwa bantuan sosial semestinya diberikan kepada yang memang miskin, tidak karena perilaku suka berjudi. Sahabat kalian, belum lama ini kita melihat bahwa Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa masyarakat yang hartanya terkuras karena bermain judi online berpotensi masuk ke dalam kategori warga miskin baru. Ini yang menjadi alasan tampaknya bahwa orang yang jadi korban judi online itu jadi miskin. Dan karena miskin, itulah kenapa kemudian PMK melihat bahwa itu bagian dari tanggung jawabnya. Termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK, kata Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024. Muhadjir juga mengakui bahwa memang daya rusak judi online itu sangat besar dan selain memiskinkan, masyarakat akan kecanduan. Namun, apakah kemudian karena itu bagian dari tanggung jawab PMK, justru korban judi online, bukan korban sebenarnya, para pecandu judi online yang kemudian jadi miskin, layak jadi penerima bansos? Kalau menurut kami, yang tepat sebenarnya bukan diberi bansos, tetapi diedukasi atau bahkan lebih jauh ya negara menghapus ya ataupun berusaha menekan ya potensi-potensi program-program yang ada di internet yang menjadikan judi online itu bebas untuk kemudian katakanlah menjerat banyak masyarakat Indonesia. Karena kalau dikasih bansos tapi mindsetnya tetap pengen judi dan senang berjudi, saya kira bantuan itu menjadi sia-sia. Nah, sahabat sekalian, di sini menarik pendapat dari MUI yang menganggap bahwa wacana pemberian bantuan sosial kepada para pelaku judi online itu ya yang jatuh miskin tidak perlu dilakukan. Kenapa? Ini disampaikan oleh Profesor Asrorun Niam Soleh sebagai Ketua Bidang Fatwa MUI bahwa tidak ada istilah korban dari judi online atau kemiskinan struktural akibat dampak judi online karena berjudi adalah pilihan hidup pelakunya. Nah, ini saya kira sangat tepat dan rasional bahwa jangankan orang yang miskin ikut judi online jadi melarat, orang kaya pun bisa juga menjadi miskin gara-gara kecanduan judi online. Nah, sahabat sekalian, kemudian Asrorun Niam ini memberikan sebuah keterangan ataupun penjelasan bahwa kasus judi online dengan masyarakat yang terjerat pinjaman online itu berbeda. Dalam kasus pinjol, kata Niam, terdapat sejumlah penyedia layanan berlaku curang sehingga menyebabkan penggunanya tertipu dan menimbulkan korban. Sedangkan dalam kasus judi online, pelaku dengan sadar mempertaruhkan uangnya meski memahami hal itu bertentangan dengan norma agama. Masa iya kemudian kita memprioritaskan mereka, para penjudi itu? Tentu ini logika yang perlu didiskusikan, ujar Niam. Sahabat sekalian, kalau tahu uang yang terbatas untuk kepentingan bansos, ini saran Niam tadi ya, prioritaskan justru kepada orang yang mau belajar, orang yang mau berusaha, orang yang gigih di dalam mempertahankan hidupnya, tetapi karena persoalan struktural dia tidak cukup rezeki, papar Niam. Nah, dari ini semua sahabat sekalian kita bisa melihat bahwa proses-proses untuk membantu warga Indonesia terlepas dari jerat kemiskinan itu memang mestinya diberikan kepada yang mau berusaha, punya dedikasi untuk menjadi lebih baik, dan mereka adalah orang-orang yang punya akhlak atau orang-orang yang mau berakhlak yang baik. Sedangkan kepada judi online yang jatuh miskin, saya kira bantuan-bantuan itu menjadi tidak relevan. Sebab salah-salah kalau mindsetnya tidak ubah, kemudian bantuan datang terus, mereka malah bersandar kepada bantuan tersebut. Kita tentu ingat dengan ungkapan bahwa berikan kail bukan ikannya. Artinya pemerintah harus betul-betul
mengubah mindset masyarakat agar tidak mau terjebak judi satu sisi. Di sisi yang lain, batasi atau bahkan berangus ya praktek-praktek penyedia layanan judi online, karena itulah sebenarnya sumber masalah. Kalau sumber masalahnya tidak diatasi dengan kekuatan regulasi, maka saya kira judi online akan terus menjerat bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.